dipertontonkan di khalayak publik atau umum, saudara-saudara. Maka itu Allah senantiasa di dalam firman-Nya disampaikan oleh nabinya yang mulia, ditulis di dalam kitab-kitab para ulama yang agung, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Kalau orang yang bertakwa, sholatnya tidak bakal main-main. Kalau orang yang bertakwa, kalau dia jadi seorang pemimpin, akan menjadi pemimpin yang baik. Kalau orang yang bertakwa, bila mana seorang laki-laki akan menjaga pandangannya, akan menjaga langkah kakinya, akan menjaga kedua tangannya, akan menjaga lisannya. Kalau dia seorang perempuan yang bertakwa, mukminah, muslimah yang baik, maka dia akan menjaga pandangannya, akan menjaga aurat-auratnya, akan menjaga lisan-lisannya, akan menjaga anggota tubuhnya dari perbuatan-perbuatan yang melakukan perbuatan tersebut dapat hukuman dan murka dari Allah. Maka itu takwa penting. Makanya kalau takwa tidak dijalankan, rusak kehidupan kita, rusak. Maksudnya bagaimana, Bib? Nanti dalam kehidupan tak ada adil keadilan. Kenapa? Takwa tak dijalankan, sehingga dia itu tidak ada rasa takut kepada Allah. Kalau kepada Allah manusia tak takut, apalagi sama manusia yang lain. Maka itu dulu Anda pernah dengar, kenapa Indonesia ini tidak maju berbeda dengan negara-negara yang lain? Kalau negara yang lain seperti Korea Selatan takutnya sama Korea Utara. Seperti yang lain, Israel takut dengan negara-negara Arab karena dia hidup di dalam tengah-tengah lautan Arab. Nah, kenapa Indonesia tidak maju? Karena tidak ada yang ditakuti, bahkan Tuhan sekalipun tidak ditakuti di Indonesia, saudara. Kenapa? Yang dikatakan oleh Allah disumpah di bawah kitab suci Al-Quran, masih banyak yang khianat, masih banyak yang tidak membuat adil kepada rakyat, masih banyak yang senantiasa menyengsarakan rakyat, masih banyak yang tidak berbuat adil. Padahal Allah berfirman, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah itu memerintahkan kita untuk berbuat adil dan juga kebaikan. Maka itu fungsinya takwa. Kalau kita jadi seorang pemimpin rumah tangga kah, pemimpin kampung kah, pemimpin majelis kah, kita akan menjadi baik. Kenapa? Kalau kita menjalankan ketakwaan kepada Allah. Jadi kalau nak berbuat itu takut, karena kita dituntut untuk bertakwa kepada Allah. Nah, karena itu saudara-saudara, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Tapi takwa itu kalau kita jalankan semua ini tak mampu, tak bisa macamnya, berat rasanya. Nah, karena itu di sini disebutkan dalam kitabnya Habib Abdullah Al-Haddad bahwasanya mansukhun bi qaulihi ta'ala, ittaqullah itu ketetapannya firman Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, itu mansukh, dihapus ketetapannya dengan ayat Allah atau ayat Al-Quran, firman Allah yang lain. Apa bunyinya? Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah semampu kamu. Sebisa kita takwa. Habib, saya bisanya begini, Habib. Ya udah jalankan. Ustaz, saya bisanya takwa seperti ini, jalankan. Yang penting kita memaksimalkan ketakwaan kita di dalam penghambaan kita, peribadatan kita kepada Allah. Karena itu sebagian ulama mengatakan wa qala ba'duhum al-ayatu tsaniyatu mubayyinatun li muradin min al-ayati ula la nasihatun laha. Jadi ayat yang kedua tadi, bertakwalah kamu kepada Allah semampu kamu, itu bukan menghapus ketetapan ayat yang pertama tadi saya sampaikan, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya, bukan. Tetapi ayat yang kedua tadi, bertakwalah kamu kepada Allah semampu kamu, itu penjelasan daripada ayat yang pertama, daripada firman Allah yang pertama. Bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, iya, itu tidak bisa dihilangkan.
dan bertakwalah kamu kepada Allah sebisa kamu, tapi dengan kualitas yang kau berikan yang terbaik. Ketakwaanmu ketakwaan yang baik, walaupun kamu mengerjakan ketakwaan itu sebisamu, semampunya, tapi dengan kualitas yang terbaik, dengan penghambaan yang terbaik. Paham tak nih? Paham Jess? Apa Jess? Karena itu ayat yang kedua tadi, takwa kepada Allah itu adalah menjelaskan daripada ayat yang pertama. Kenapa di sini? Karena wahada huwa shawabu, insyaallah pendapat ini bahwasanya ayat yang kedua tadi menjelaskan ayat yang pertama, insyaallah ini adalah pendapat yang paling benar kata para ulama. Fa inna Allah ta'ala wa lahul hamdu la yukallifu nafsan illa wus'aha, karena sesungguhnya Allah dan pujian bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak pernah memaksa seseorang di luar batas kemampuannya. Allah tidak pernah membebankan kepada hamba-hambanya sesuatu yang tidak mungkin hambanya mampu untuk melaksanakan. Maka itu Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampumu, sebisamu. Makanya kalau ada orang baru tobat ini, baru hijrah, atau orang mu'allaf, makanya jangan langsung dikasih ayat-ayat yang menjelaskan neraka. Lari nanti dia. Bagaimana? Pancing dengan ayat-ayat. Pokoknya cerita surga terus. Kalau orang yang seperti itu. Ada orang yang pertamanya tak baik, dia pengen hijrah jadi orang baik. Kasih dia ayat-ayat, hadis-hadis, cerita-cerita yang membuat dia itu termotivasi, lebih suka lagi supaya lebih baik dan berhijrahnya lebih betul-betul dijalankan. Karena itu kalau Habib, misalnya ada orang begini, contohnya Mas Toto itu seperti ini, Beb, saya ini osak, Beb, tak bisa apa-apa, Ustaz saya ini osak, tak sholat. Saya ini mampunya cuma sholat duhur sama asar ya. Sholat duhur sama asar. Jangan langsung, oh tak boleh, begini-begini. Maka itu kita itu memberikan kepada mereka itu apa namanya, keringanan, motivasi. Yang penting mereka mau dulu, jangan langsung ditekan. Kalau ditekan habis nanti. Sholat dulu 2. Nanti lama macam mana perkembangannya sekarang, bagus, baik, nyaman, enteng, tambah lagi. Terus maghribnya, terus sampai isya, sampai subuh, mulai tekan langsung lemak kelengar, saudara-saudara. Terkadang kita ada yang normal, ya yang normal, yang suka ke pengajian, yang suka duduk dengan ulama. Kadang sholatnya cuma 3. Apa tuh Beb? Zuhur, asar, maghrib. Isya subuh lupa. Kalau subuh sih habis. Sampai kata orang tuh dipatok ayam, dimakan ayam. Nah itu dia saudara. Maka itu kita ini berusaha. Kita ini meninggalkan sholat, usaha besok jangan meninggalkan sholat. Jatuh lagi lupa, usaha lagi terus sampai nanti kamu akan bosan melakukan perbuatan meninggalkan sholat. Kalau langsung dipaksa, tidak ada orang bodoh, saudara. Tidak ada orang yang malas kalau semuanya langsung ditekan begitu, tidak ada. Makanya pelan-pelan. Sekarang kita jatuh ke maksiat, besok balik tobat lagi, jatuh lagi, tobat lagi, terus begitu. Walaupun kalau dalam ilmu tasawuf, perbuatan seperti itu seperti meremehkan dan memperolok Allah. Paham tak ente? Contohnya, ente anak kasih kepercayaan, ente khianat. Anak kasih lagi kepercayaan, ente khianat, itu kan molok-molok namanya. Paham tak? Sama kita dengan Allah begitu. Hari ini maksiat, besok tobat. Dikasih kesempatan lagi sama Allah waktu, maksiat lagi. Nanti lama-lama, ya Allah ampuni saya ya Allah. Allah kan maha pengasih dan maha penyayang. Dilihat sama Allah. Besok maksiat lagi, tobat lagi. Itu kalau bahasa tasawufnya molok-molok. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengharap taubat hamba-hambanya. Maka itu kata para ulama, kalau kita bermaksiat,
ibadah lagi, jatuh lagi maksiat, tobat lagi, terus begitu, lakukan terus, tidak masalah. Sampai nanti kau bosan bahwa engkau dalam keadaan bermaksiat dan engkau ingin meninggalkannya. Sehingga nanti kita akan murni semuanya seutuhnya untuk beribadah kepada Allah. Nah karena itu Allah tidak pernah membebani atau memaksa seseorang itu di luar batas kemampuannya. Wa in kana lahu dzalika law aradahu amara bihi, bisa saja kalau Allah nyuruh kita beribadah langsung sekian, langsung begini, langsung begitu, bisa saja karena itu kehendak Allah. Walakin kata para ulama, walakinnahu subhanahu qad khaffafa wa yasara. Tapi Allah tidak mau. Allah maunya kita itu dikasih yang paling gampang, dikasih yang paling mudah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dhaifa. Allah itu menghendaki untuk kita itu yang ringan-ringan. Allah itu menghendaki untuk kita yang mudah-mudah. Sementara manusia itu diciptakan punya sifat lemah. Ada yang kuat di sini? Tidak ada. Tidak gajian, ya pusing malahnya. Lemah. Tidak ada yang kuat, manusia tidak ada yang kuat kecuali hamba-hamba Allah yang memang Allah jaga di hatinya, tidak tertarik dengan dunia. Kalau gitu nih masih sedap dengan dunia, suka dengan dunia. Kita nih kuat enggak, Beb? Saya kuat, Beb. Kuat macam mana? Ngelihat orang yang dicintai jalan dengan orang lain, mulai nak cari baik apa? Mulai apa? Bikin postingan galau apa? Macam-macam. Mantan tunangan. Dan karena itu saudara-saudara, Allah ciptakan kita ini punya sifat lemah. Makanya Allah menginginkan untuk kita yang gampang, yang mudah, yang tidak sulit atau susah. Karena itu pelan-pelan kita ini senantiasa berdoa. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra. Tuh. Kurang apa lagi? Allah itu menginginkan untuk kita yang mudah, yang gampang. Wala yuridu bikumul usra. Allah tidak mau menyulitkan hamba-hambanya. Kalau Habib, bagaimana sholatnya, Bib? Orang yang tak ada air, enggak apa-apa tak ada air. Kau harus tanya, digampangkan oleh Allah. Intinya kau tidak boleh meninggalkan sholat. Macam mana, Bib? Kalau air tak ada, debu tak ada, sholat apa, Bib? Lihurmatil waqti, menghormati waktu. Nanti kalau ada debu atau ada air untuk kau berwudu atau bersuci, maka nanti diqadha atau sholatnya diulang. Bib, ini macam mana nih, Bib? Begini keadaan ini macam susah, sulit sekali. Bahkan saudara-saudara, hal yang haram pun kalau kita dalam keadaan mendesak dan dikhawatirkan bisa membunuh badan kita atau jiwa kita, yang haram pun dibolehkan, tapi sekedar sebagaimana di dalam kitab dijelaskan dalam kaidah ad-darurat tubihul mahdzurat. Keadaan-keadaan darurat itu membolehkan hal-hal yang dilarang. Contoh, makan babi. Sekarang kan banyak makanan masih. Kecuali ente tak ada, hidup tengah hutan seorang. Kalau sekiranya ente nak makan pada saat itu, bisa membuat badan ente lemah, bisa membuat jiwanya akan hilang atau mati, maka boleh. Tapi kata para ulama, hanya sebatas secukupnya. Oh, jangan pas nyaman masak kecap lah. Bukan sepiring, 2 piring, 3 piring dengan tay. Maka lebih daripada batas kebutuhan dia haram. Tapi jarang. Sekarang tidak ada maka jarang. Sekarang yang tidak ada jualan makanan di mana-mana ada. Karena itu saudara-saudara, Allah itu memberikan kepada kita jalan supaya kita ini mudah, tapi dengan kaidah-kaidah, tuntunan-tuntunan yang tidak menyimpang serta tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan hadis Rasulullah.
Anda sampai sini kira-kira. Jadi takwa yang sebenarnya itu bila mana kamu memberikan segala waktu sisa umurmu untuk beribadah dengan sebaik-baiknya kepada Allah, dan jika kamu tidak bisa secara sempurna, semampunya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu, di dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada beberapa untayan hikmah dari para ahli hikmah. Sebagaimana dikatakan, bila mana ini ada kaitannya tentang takwa, bahwasanya orang yang bertakwa dia ingin dirinya itu selamat, betul? Dia pengen hatinya itu bersih, betul? Dia pengen agamanya menjadi agama yang bersih, betul? Nah, itu saudara-saudara, ibadahnya menjalankan daripada kewajiban agamanya dijalankan dengan baik, dia mau, semua orang pasti mau. Karena itu dikatakan di dalam kitab Mukasyaffatul Qulub karya Al-Imam Muhammad Al-Ghazali bahwasanya salamatul jasad fi qillatit ta'am. Kalau jasad kita ini pengen selamat, pengen sehat, pengen baik, itu berada dalam sedikitnya makan. Karena kalau udah perut kenyang, mati ngantuk, macam mana nak bertakwa kita sama Allah, macam mana nak ibadah kita kepada Allah. Kalau perut kita sudah penuh dengan makanan sehingga kita malas di dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Perintah Allah termasuk takwa. Kalau kita pengen selamat jasad kita, maka kurangi makan. Yang kedua, wasalamatur ruh fi qillatil atham. Jadi kalau kita pengen selamat ruh kita, maka kurangi maksiat kepada Allah. Habib, saya pengen muka saya glowing. Habib, saya pengen orang kalau melihat saya itu enak, suka ada orang. Satu syaratnya, kurangi maksiat. Kalau kita kurang maksiat, ibadah diperbanyak, walaupun ente hitam, orang akan melihatnya itu tenang, suka. Ente lihat ulama-ulama Hadramaut itu jarang yang putih, kulitnya sawo-sawo mata. Tapi kalau dilihat wajahnya teduh, wajahnya tenang, bersinar. Kenapa? Karena menjalankan ketakwaan kepada Allah, yaitu meninggalkan maksiat kepada Allah, meninggalkan perbuatan durhaka kepada Allah. Sehingga apa? Cahaya hatinya ditampakkan di wajahnya, sehingga setiap orang yang melihatnya menenangkan hati orang yang memandangnya, karena memandang orang yang ahli ibadah atau orang yang kurang atau tidak bermaksiat kepada Allah. Nah, kalau ente mau selamat ruhnya pengen baik, jadi semangat ibadahnya tidak luntur. Nih banyak orang nanya biasanya kalau anak lagi live, Beb, bagaimana caranya supaya iman kita tidak naik dan turun? Karena kan iman kita kan naik dan bagaimana supaya tak turun-turun? Naik tak turun-turun. Kalau turun terus, nah udah nih turunnya tak naik. Itu namanya hidup segan mati mau. Nah, macam mana kalau kita minimal di tengah lah, ya, jangan sampai turun. Alhamdulillah. Dari tengah ke atas, turunnya setengah ya ke atas saja. Macam mana caranya? Fi qillatil azam, kurangi perbuatan dosa. Wasalamatuddin. Nah, kalau agama kita yang pengen baik, kita menjalankan agama kita, hukum di dalam agama kita, kewajiban di dalam agama kita, kita pengen tenang dan nyaman menjalankannya, maka di sini dikatakan fis shalah ala khairil anam. Perbanyak baca sholawat sama perbanyak baca sholawat sama Rasul. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. 3. Kalau pengen selamat jasadnya, kurangi makan. Kalau pengen sehat badannya, kurangi makan. Kalau pengen selamat ruh atau sehat ruhnya, kurangi maksiat. Kalau pengen agamanya selamat, perbanyak sholawat sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ketahuan.
yang betul-betul nyimak, yang betul-betul sikit-sikit nyimak, sikit-sikit bicara dunia, sikit-sikit baru 3 dijelaskan nih, sama takwa 4, dapat nyambung semua ya. Nah karena itu takut kepada Allah itu penting. Kita ini untuk menjalankan hidup kita itu harus punya rasa takut kepada Allah. Apapun aktivitas kita, jangan sampai kita melakukan hal yang didurhakai, mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita yang datang semuanya ini Allah kuatkan untuk menjalankan perintah dan syariat Allah. Mudah-mudahan kita yang datang ini Allah tetapkan kita dalam iman, Allah tetapkan kita dalam Islam, Allah tetapkan kita di jalan rel-relnya para ulama yang mengikuti Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan keluarga kita disenangkan oleh Allah dari dunia hingga akhirat. Mudah-mudahan keluarga kita yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah. Mudah-mudahan keluarga kita yang dapat kesulitan dimudahkan, digampangkan urusannya oleh Allah. Diberkati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam.